melampaui segala akal. Kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada ibadah syukur 38 tahun penyertaan Tuhan kepada HKBP Ciputat. Kami pilihkan dari surat Rasul Petrus yang kedua, pasal yang pertama, ayat 5 sampai 8. 2 Petrus 1, 5 sampai 8. Demikianlah bunyinya. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi biak dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai demikian pembacaan. Jemaat Tuhan, hari ini gereja kita HKBP Ciputat merayakan hari ulang tahunnya, hari berdirinya yang ke-38. Berarti 2 tahun lagi gereja kita 4 dekade, 40 tahun. 12 tahun lagi kita akan merayakan jubilium pesta emas HKBP Ciputat. Sebetulnya perayaan ulang tahun ini tradisi baru dalam gereja. Dahulu gereja itu tidak pernah merayakan ulang tahun, tapi gereja merayakan jubileum sekali 50 tahun, mengingat apa yang dikatakan di dalam Alkitab tahun Yobel. Sekali dalam 50 tahun gereja merayakan kesetiaan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup gereja itu selama 50 tahun, mengacu kepada Alkitab Perjanjian Lama. Makanya kita selalu lihat dalam tradisi HKBP pesta jubileum itu menjadi pesta besar. Berhubung 50 tahun itu sangat lama, kemudian gereja membelah dua menjadi 25 tahun, supaya setiap generasi bisa merayakan pesta jubileum ini. Maka dirayakanlah mulai pesta perak 25 tahun, 50, 75, 100, 125, 150, dan seterusnya. Waktu perayaan jubileum HKBP 125 tahun saya masih tingkat 2 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Hadir 150 tahun ikut dalam panitianya, tapi nggak tahu nanti 175 tahun apa masih ada. Nah, tapi kemudian gereja membuatnya menjadi setiap tahun seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi intinya sama, amanah. Kalau gereja merayakan jubileum, apakah sekali 50 tahun, sekali 25 tahun, atau tiap tahun, intinya bukan diri kita. Intinya adalah penyertaan Tuhan. Kita merayakan penyertaan Tuhan, berkatnya, kesetiaannya, kasihnya kepada kita. Termasuk bila hari ini kita merayakan 38 tahun, kita bukan mau membanggakan jasa-jasa kita, bukan mau membesarkan prestasi-prestasi kita, pencapaian-pencapaian kita, walaupun itu penting, tapi terutama kita mau mengenang betapa baiknya Tuhan, betapa banyaknya berkat-Nya,
ketika kita bersama-sama mengingat kita sudah 38 tahun sebagai gereja di Ciputat ini. Saya pertama-tama mengajak kita melihat apa yang dikatakan oleh Konfesi HKBP Panindamio Kaporsial HKBP pasal 7 tentang gereja. Apa gereja itu menurut konfesi, menurut ajaran iman kita? Kita percaya dan menyaksikan gereja adalah persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus di dunia ini, yang dipanggil, dikumpulkan, dikuduskan, dan ditetapkan Allah dengan Roh Kudus. Gereja termasuk HKBP Ciputat adalah persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dipanggil, dikumpulkan, dikuduskan, dan ditetapkan Allah dengan Roh Kudus. Kita beriman 38 tahun yang lalu Allah dengan Roh-Nya yang kudus memanggil kita, menghimpun kita, menguduskan kita, dan menetapkan kita menjadi sebuah gereja atau sebuah jemaat atau kuliah. Alinea pertama, Mukadimah Konstitusi HKBP, kewenangan aturan bahwa peraturan HKBP mengatakan hal yang sama. HKBP adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa artinya itu? Segala sesuatu yang kita lakukan sebagai gereja, segala sesuatu yang kita lakukan sebagai gereja, sebagai umat Allah, sebagai tubuh Kristus, berdasar dan didorong oleh iman atau kepercayaan kepada Kristus, kepada Allah Bapa yang menyatakan dirinya dalam Kristus. Segala aktivitas kita, segala hidup kita sebagai gereja, termasuk HKBP Ciputat, dimulai, berlangsung, dan berakhir dalam dan karena iman kita kepada Kristus. Yang dimaksudkan iman di sini bukan hanya pengetahuan kognitif atau pengetahuan intelektual tentang Allah, tentang Kristus, tentang Roh Kudus, melainkan kepercayaan total, penyerahan diri yang utuh, relasi yang sangat kuat kepada Allah Bapa, kepada Kristus dan Roh Kudus. Yang dimaksudkan iman atau percaya itu adalah kepercayaan total, penyerahan diri yang utuh, relasi yang sangat kuat kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang kita lakukan sebagai gereja. Karena itu, pelayanan hari ulang tahun HKBP Ciputat yang ke-38 ini juga harus ditempatkan dalam rangka iman kepada Allah Tritunggal, kepada Kristus yang mati dan bangkit itu. Perayaan hari ulang tahun Ciputat yang ke-38 ini juga harus ditempatkan sebagai keberadaan kita sebagai persekutuan orang-orang yang menerima atau percaya kepada Kristus. Itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Berdasar dari iman, bertumbuh dan bermuara kepada iman. Secara negatif, Paulus mengatakan dalam Roma 14 ayat 23, segala sesuatu yang tidak berdasar iman, segala sesuatu yang tidak dilakukan berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Apa kaitannya dengan
2 Petrus 1 yang kita baca tadi. Rasul Petrus mengatakan ada 7 hal yang harus kita tambahkan kepada iman atau kepercayaan kita kepada Kristus. Ada 7 hal yang harus kita tambahkan. Kalau kita cek bahasa aslinya, kata tambahkan di sini bukan sekedar menambahkan, tapi menambahkan secara sengaja, menambahkan secara sungguh-sungguh, menambahkan terus-menerus. Apa itu? Pertama, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Iman itulah dasar kita, tetapi belum cukup. Petrus katakan, tambahkanlah kepada imanmu itu kebajikan. Kata Yunani yang dipakai untuk kebaikan di sini adalah arete, yang arti sesungguhnya adalah keluhuran, keutamaan, keunggulan moral, bukan sekedar kebaikan. Yang dikatakannya dengan kebaikan di sini adalah keluhuran, keutamaan, keunggulan moral. Karena itu teks King James Version atau teks-teks lain dalam bahasa Inggris menerjemahkannya dengan virtue, keunggulan, keutamaan. Tambahkanlah kepada imanmu itu keunggulan, kebaikan yang sesungguhnya, keluhuran itu. Dengan demikian, kita diminta sungguh-sungguh beriman kepada Allah, tapi sekaligus sungguh-sungguh baik atau luhur. Iman tanpa keluhuran, iman tanpa keutamaan, iman tanpa keunggulan moral membuat iman itu menjadi selfish, hanya melayani dirinya sendiri atau menjadi egoistis. Dan itu mirip apa yang dikatakan Yesus dengan garam yang Allah atau kehilangan rasa kasih. Baiklah, kita sadar ketika kita merayakan 38 tahun HKBP Cipinang, misi kedua HKBP yang tertulis dalam konstitusi kita mendidik warga jemaat agar sungguh-sungguh menjadi anak Allah yang baik dan warga negara yang baik. Bukan hanya beriman, tapi sungguh-sungguh menjadi anak Allah yang baik dan warga negara yang baik. Cukup? Belum. Kita sudah punya 2, iman dan kebaikan. Petrus katakan, tambahkanlah kepada kebajikanmu itu pengetahuan. Beriman dan baik rupanya belum cukup. Kita harus punya pengetahuan. Kita harus pintar. Kita harus tahu. Kita harus berhikmat. Kata pengetahuan yang dipakai dalam teks aslinya, gnosis, itu artinya termasuk pengetahuan tentang Allah. Pertama-tama kita beriman. Dia katakan tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Sekarang dia katakan tambahkanlah kepada iman dan kebajikanmu itu pengetahuan. Saudara-saudara, di sini kita disadarkan pengetahuan, hikmat atau kepintaran tidak bertentangan dengan iman Kristiani. Kita harus beriman, kita harus baik, tapi kita harus juga pintar. Banyak orang yang memisahkan kepintaran dari iman. Seakan-akan orang kalau pintar dia menjadi kurang beriman, atau sebaliknya, kalau dia beriman dan baik karena itu dia tidak pintar. Sebagaimana Pamela akan terkenal dan kita hayati ini, maka ramalan di wujud dokter. Petrus katakan tidak. Kita harus pintar, sekaligus beriman, sekaligus baik secara moral. Nah, karena itu marilah amanah saudara-saudara, termasuk anak-anak kami, kita jadikan hari jadi HKBP Ciputat ini momentum untuk menambahkan kebaikan
menambahkan pengetahuan kita, termasuk pengetahuan tentang Allah, pengetahuan Alkitab, pengetahuan tentang hidup bergereja. Kita udah punya iman, kita punya kebaikan, kita punya pengetahuan cukup, belum, kata Petrus. Dia katakan, tambahkanlah kepada pengetahuanmu itu penguasaan diri. Tambahkanlah kepada pengetahuanmu itu penguasaan diri. Kita baca dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang menguasai diri dipandang lebih kuat dari pahlawan, lebih kuat dari orang yang bisa menaklukkan, merebut sebuah kota. Kita baca dalam Galatia 6, 22 dan 23, penguasaan diri adalah salah satu buah roh. Apa yang dimaksud penguasaan diri? Kemampuan mengendalikan, memimpin, mengatur, mendisiplinkan diri sendiri. Dan Petrus katakan, tambahkanlah penguasaan diri. Kenapa harus kita tambahkan? Orang yang punya pengetahuan tapi tidak bisa menguasai dirinya akan jatuh. Orang yang punya kebaikan, dia baik secara moral tapi tidak mampu menguasai dirinya, juga akan menjadi korban. Orang yang beriman yang tidak menguasai dirinya akan menjadi sombong dan hancur. Karena itu tambahkanlah kepada pengetahuan, kepada kebajikan, kepada iman itu penguasaan diri. Saudara-saudara, menurut kami, kita harus memasukkan penguasaan diri, pengajaran diri sebagai narasi dari iman, dari spiritualitas kita. Sudah terlalu lama gereja-gereja Protestan tidak menganggap penting penguasaan diri dan tidak berusaha melatih, mendidik warga termasuk pelayan untuk menguasai diri. Cukup? Belum, kata Rasul Petrus. Dia katakan, tambahkanlah kepada penguasaan dirimu itu ketekunan. Tambahkanlah kepada penguasaan diri itu ketekunan. Ketekunan diambil dari bahasa Yunani, hupomone, artinya tabah dalam penderitaan, konsisten dalam iman, keuletan dan kekuatan moral menghadapi kesulitan. Dalam teks Inggris, dua kata yang dipakai, kadang dipakai endurance, kadang dipakai perseverance. Bukan sekedar tekun, tapi ketekunan dalam penderitaan, tabah dalam kesulitan, keuletan menghadapi kesulitan. Daya tahan atau stamina berjuang menghadapi kesulitan. Persis seperti anak daki gunung, persis seperti pelaut di tengah laut yang bergelora, seperti petani yang mengolah tanah yang tandus untuk membuahkan hasil. Kita butuh itu rupanya. Menyadarkan itu, kekristenan bukan hanya kesenangan, kekristenan bukan hanya kegembiraan dan kenikmatan. Kekristenan itu termasuk ketabahan, kekuatan moral, daya tahan memikul salib. Cukup? Rasul Petrus katakan belum. Tambahkanlah kepada ketekunanmu itu saudara-saudara, kata yang dipakai untuk kesalehan, bahasa Batak Tadolan, eusegia. Teks Inggris menerjemahkannya sebagai God gift, penyembahan yang benar kepada Allah, yang tercermin dalam hidup keseharian. Yang disebut saleh, yang disebut daulat adalah penyembahan yang benar kepada Allah yang tercermin dalam hidup keseharian, bukan sekedar formalitas beragama atau formalitas
Menjadikan ibadah itu sebagai hidup kita, bukan sekedar 1 jam atau 2 jam persekutuan, tapi seluruh hidup kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Cukupkah? Kita sudah punya iman, kita punya kebaikan, kita punya pengetahuan, kita punya penguasaan diri, kita punya ketekunan, kita punya kesalehan. Cukupkah? Belum, kata Petrus. Tambahkan lagi secara sengaja, secara sungguh-sungguh, secara serius kasih akan saudara-saudara. Dia pakai dalam istilah Philadelphia. Kesalehan hidup beribadah itu terutama dijawantahkan, dinampakkan dalam kasih kepada sesama. Cukup? Belum. Tambahkan lagi kepada kasih akan saudara itu, kasih kepada semua orang atau agape. Amin. Apa yang terjadi ketika kita sungguh-sungguh terus-menerus secara sengaja menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Petrus katakan di ayat yang terakhir, ayat 8, kita akan menjadi giat, kita akan menjadi antusias, kita akan menjadi gembira dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Amanah saudara dan saya ingin sungguh-sungguh mengenal Kristus yang mati dan bangkit. Kita sungguh-sungguh ingin mengenal Allah yang telah menyatakan dirinya dalam anaknya dan memberikan roh yang hidup kepada kita. Tambahkanlah kepada imanmu itu 7 hal tadi. Karena itu nanti di bagian paling akhir surat 2 Petrus, tepatnya 2 Petrus 3 ayat 18, dia katakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan hari jadi ke-38 AKBP Ciputa. Selamat mengenang semua kebaikan, kesetiaan dan berkat Tuhan. Mari kita tambahkan kepada iman kita kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang, supaya kita giat dan berhasil mengenal Tuhan kita yang telah mati dan bangkit untuk kehidupan kita itu. Amin. Terima kasih Bapak. Kami berhimpun di gerejamu di Sabtu akhir pekan ini secara khusus mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas semua penyertaan, perlindungan, pertolongan dan berkat Tuhan kepada gerejamu AKBP Ciputa selama 38 tahun ini. Kami beriman dan menyaksikan Kaulah ya Allah melalui Roh-Mu yang kudus yang memanggil kami, menetapkan kami menjadi sebuah gereja. Dan Engkau melalui gerejamu ini saat minggu menyampaikan firman-Mu, sumber kehidupan kami. Engkau ya Allah juga memberikan hidup yang kekal kepada kami melalui gereja ini, melalui baptisan yang kami menerima pengampunan dosa, hidup yang kekal melalui sakramen perjamuan kudus. Biarlah kami syukuri semua pemberian itu di dalam gereja ini. Disinilah Kau ya Allah bersama-sama dengan kami. Biarlah momentum perayaan 38 tahun AKBP Ciputa ini kami jadikan sebuah momentum untuk bertumbuh lagi dalam pengenalan akan Kristus Tuhan kami. Berikanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus supaya Dia yang memperkuat iman kami.
supaya Dia yang memurnikan, meneguhkan iman kami, dan supaya Roh-Mu yang kudus juga ya Tuhan, yang membantu menolong kami, menambahkan kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, dan kasih akan semua orang dalam hidup, baik persekutuan maupun pribadi dan keluarga kami. Berkatilah persekutuan gereja, berkati kesaksian kami, berkati pelayanan kasih kami, berkati pembangunan yang kami lakukan, berkati stewardship usaha pelayanan gereja, berkati kami semua ya Allah, demi nama Kristus. Amin. Marilah kita kumpulkan persembahan kita sambil